Dulur, di dalam Islam itu memang diajak untuk berpikir jauh ya, beyond. Berpikir tidak hanya di kehidupan ini gitu ya. Tidak, tapi di kehidupan selanjutnya juga. Allah, astagfirullahaladzim. Jadi bagaimana kita memampukan diri kita untuk berpikir jauh, berpikir apa yang tidak dipikirkan oleh manusia kebanyakan. Kita diajak untuk menjadi orang-orang spesial dengan memikirkan apa yang kita tinggalkan dan apa yang akan kita tuju. Apa yang kita tuju adalah akhirat, apa yang kita tinggalkan adalah dunia. Apa yang kita tinggalkan dalam hukum pernikahan adalah istri-istri kita. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya. Jadi sudah diwasiatkan kalau mau meninggal itu apa? Mata'an ilal hauli ghaira ikhrajin. Yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Artinya seorang istri yang ditinggal mati suami itu berhak masih di rumah itu. Kalau itu adalah rumah suami. Termasuk nafkah sampai setahun setelah meninggalnya suami. Ya. Jadi kalau kemarin seorang istri itu kalau ditinggal mati suami, maka masa iddahnya adalah arba'ata asyhurin wa asyra. 4 bulan 10 hari. Itu masa iddahnya. Tetapi di luar masa iddah itu, seorang istri masih berhak untuk tinggal di rumah itu, ya, tinggal di rumah itu, ini merupakan wasiat ya. Jadi di luar ketentuan masa iddah tadi, untuk tinggal di sana dan mendapatkan nafkah dari harta sang suami itu selama 1 tahun. Ilal hauli. Ya. Fa in kharajna, tapi jika sebelum genap setahun mereka keluar sendiri, entah karena setelah masa iddah terus nikah misalnya, maka fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf. Maka tidak ada dosa bagimu untuk kemudian tidak ada nafkah lagi buat mereka, karena itu adalah perbuatan mereka sendiri dalam hal-hal yang baik tentunya. Artinya kalau kemudian dia keluar karena menikah dengan siapa, atau kalau dia keluar karena ya hal-hal lain mungkin sudah punya rumah sendiri dan sebagainya. Ini kita bicara di luar hukum waris ya. Jadi betapa Islam mengajarkan kita untuk memikirkan apa yang akan kita hadapi diri kita sendiri di akhirat, dan juga apa yang kita tinggalkan untuk mereka. Maka itu, Dulur, bagaimana kita mempersiapkan 2 kehidupan itu, bahkan dalam hal para istri kita. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Walil mutallaqati, dan bagi wanita-wanita yang diceraikan, mata'un, hendaklah diberi
nafkah iddah mut'ah ya, bil ma'ruf dengan cara yang baik, tentu kemarin itu ala qadarihi ya, baik musi'i orang yang mampu maupun muqtiri orang yang tidak mampu, itu ala qadarihi apa sesuai kemampuannya, sesuai kemampuannya. Mereka harus diberi nafkah. Nah, jadi tidak boleh ditelantarkan begitu saja. Haqqan 'alal muttaqin, dan itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ini penting untuk dijelaskan supaya setiap diri tahu betul bagaimana kewajibannya di hadapan Allah tentang rumah tangganya. Kewajiban memberi nafkah ini mutlak ya, mutlak. Artinya kalau cerainya itu bukan karena cerai mati, itu tetap harus diusahakan nafkahnya selama masa iddah. Tapi begitu selesai masa iddah tentu si istri harus keluar ya dari rumah itu. Kalau memang, apalagi kalau memang itu adalah rumah milik suami. Tapi kalau rumah itu rumah gonogini, hasil orang berdua ya beda lagi nanti hitungannya. Ya. Tapi bahkan ketika sudah pisah rumah sekalipun, sini disebutkan bahwa wanita yang diceraikan hendaklah tetap ada mut'ah dan juga nafkah iddah bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Itu maksudnya sesuai kesepakatan, karena tiap suami kan beda-beda, ada yang mampu banget, ada yang banget-banget nggak mampu. Jadi, tetapi kalau yang sudah meninggal beda lagi. Tentu nafkah masa iddahnya disesuaikan dengan apa yang ditinggalkannya. Ya. Dan demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum, agar kalian taqilun, memikirkan. Nah, di 3 ayat ini itu memberi kita insight ya, penjelasan tentang bagaimana sebuah hukum itu harus dijelaskan dengan terang, jelas, tanpa tapi, tanpa ditutup-tutupi, meskipun kadang mungkin tidak sesuai dengan nafsu pribadi-pribadi. Ya. Jadi itu. Nah, dalam konteks kekinian sekarang ini ya, dalam konteks kekinian itu memang banyak orang hanya memikirkan tentang bagaimana baiknya saja, tidak berkaitan bagaimana syariatnya, termasuk dalam hal wasiat. Banyak yang salah kaprah ya, banyak yang yaitu termasuk dalam hal waris juga ya, waris, harta waris. Harta waris itu bagaimana itu nanti ya, mudah-mudahan sampai di ayat itu nanti ya bisa kita jelaskan secara utuh. Itu 3 ayat. Oh ya, saya juga ingin menjawab yang kemarin sempat tertunda tentang menikahi orang yang sudah hamil. Jadi
pertama-tama yang perlu dipahami bahwa orang yang hamil karena hubungan di luar nikah itu sudah jelas. Kalau di masa Rasulullah, apakah dia zina muhson atau ghairu muhson, itu jelas. Kalau dia muhson dicambuk sekian ratus kali, kalau dia muhson maka rajam sampai mati. Kalau ghairu muhsan maka dia dicambuk 100 kali. Nah, tetapi ketika sekarang ini memang pergaulan di kalangan remaja itu sudah sangat mengkhawatirkan ya. Mereka terjebak dalam pergaulan bebas itu sehingga sangat banyak sekali remaja yang hamil di luar nikah. Nah, pertama yang perlu dijawab adalah bagaimana status hukum seorang laki-laki yang menikahi wanita yang sedang mengandung. Ya, yang sedang mengandung dari anak orang lain itu, artinya status hukum laki-laki itu. Dan juga yang kedua adalah hukum wanita hamil yang dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya di luar nikah. Ini dua. Bagaimana laki-laki yang akan menikahi, dan yang kedua adalah hukum bagaimana wanita yang sedang hamil itu. Nah, sebelum kita jawab itu ada beberapa pendapat yang juga perlu saya sampaikan. Ya, pertama adalah pendapat Imam Abu Hanifah yang menjelaskan bahwa bila yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya, hukumnya boleh menurut Imam Abu Hanifah, belum menurut saya ini ya. Menurut Imam Abu Hanifah hukumnya boleh. Sedangkan kalau yang menikahinya bukan laki-laki yang menghamilinya, maka nikah itu tetap boleh, tetapi dia tidak boleh menyentuh atau menggauli wanita itu sampai dia melahirkan. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Yang kedua adalah menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Malik ya, yang mengatakan bahwa laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh menikahi wanita yang hamil. Tidak boleh. Kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa iddahnya. Ya. Jadi menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, tidak boleh dia menikahi wanita yang hamil. Jadi wanita hamil tidak boleh dinikahi oleh orang yang tidak menghamilinya. Kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa iddahnya. Di luar hukum itu ya. Sementara Imam Ahmad juga menambahkan satu syarat lagi selain syarat setelah melahirkan dan setelah habis masa iddahnya, yaitu sudah bertobat dari dosa zinanya. Bertobat, harus tobat dulu. Jika belum bertobat dari dosa zina itu, maka dia masih belum nikah dengan siapapun, baik dengan yang menghamili maupun dengan orang lain. Tidak boleh. Ya, menurut Imam Ahmad harus bertobat betul total. Lalu pendapat yang keempat adalah pendapatnya Imam Syafi'i yang menerangkan bahwa laki-laki yang menghamili ataupun yang tidak menghamili dibolehkan menikahinya. Itu menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i begitu. Dengan alasan apapun. Nah, sementara di dalam hukum positif di Indonesia, hukum positif tentang pernikahan di Indonesia itu kan mengikuti dua ya. Mengikuti Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 74 dan mengikuti kompilasi hukum Islam. Nah, dalam kompilasi hukum Islam yang diatur itu, wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Yang kedua adalah pernikahan wanita hamil yang disebut itu
dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahirannya. Jadi dia berbeda pendapat dengan Imam Malik tadi. Dia lebih kepada mengikuti Imam Syafi'i di pembilas hukum Islam ini. Jadi dengan dilangsungkannya pernikahan itu, maka tidak perlu nanti ada pernikahan ulang waktu melahirkan. Jadi semua pendapat yang menghalalkan wanita hamil di luar nikah itu dikawinkan dengan berangkat dari beberapa nas. Ada yang mengatakan dari hadis yang membolehkan. Kata Aisyah dari Rasulullah, tapi ini hadisnya dari riwayat At-Tabrani dan Ad-Daraqutni. Yang ditanya bahwa tentang seorang yang berzina dengan wanita yang dan berniat menikahinya, lalu beliau bersabda, awalnya perbuatan kotor dan akhirnya nikah. Suatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal. Ya, jadi itu menurut hadis At-Tabrani dan Ad-Daraqutni. Juga hadis yang seorang bertanya pada Rasulullah, ini HR Abu Dawud dan An-Nasai. Seorang bertanya kepada Rasulullah, dia bertanya, istriku ini seorang yang suka berzina. Beliau menjawab, ceraikan dia. Lalu dia menjawab lagi, tapi aku takut memberatkan diriku. Kalau kata Nabi, kalau begitu mutahilah dia. Jadi berikan mut'ah yang baik. Adapun yang mengharamkan tadi, dari pendapat yang mengharamkan seorang laki-laki menikahi wanita yang sedang mengandung anak dari orang lain, karena berpendapat bahwa itu nanti akan mengakibatkan rancunya atau tidak jelasnya nasab dari anak itu. Mereka juga memakai dalil Rasulullah bersabda, janganlah disetubuhi atau dikawini seorang wanita hamil karena zina hingga melahirkan. Nah, itu menurut hadis Abu Dawud. Dan dalam riwayat lain, Nabi SAW juga bersabda, tidak halal bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. Jadi kesimpulannya, jika seorang laki-laki menikahi wanita yang sedang mengandung anak dari orang lain, hukumnya haram menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Apapun bila wanita yang hamil itu dinikahi oleh laki-laki yang menghaliminya di luar nikah, maka hukumnya boleh. Itu tadi ya menurutnya. Sedangkan jika mengacu pada kompilas hukum Islam, yang hukum positif di Indonesia, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Nah, tetapi nanti ada konsekuensi hukum ya. Bagi anak yang dilahirkan di luar pernikahan, itu sampai kapanpun tidak bisa dinisbatkan nasabnya kepada bapaknya loh. Bapak biologisnya, tidak bisa. Itu bahayanya zina ya. Jadi meskipun dia adalah bapak biologisnya, tapi dia dianggap putus nasab. Kenapa? Karena terjadinya itu di luar pernikahan. Tuh ya. Jadi meskipun makanya nanti juga perlu dibahas sendiri di penjelasan yang lain tentang status anak yang hasil zina. Itu sudah beda lagi. Ini kita bicara tentang status pernikahannya. Kalau kami lebih berpendapat bahwa pernikahan itu harus dilakukan di luar setelah melahirkan ya. Setelah melahirkan dan setelah habis masa iddah. Itu. Karena kalau sekedar untuk menutupi perbuatan zina itu naudzubillah min dzalik, ya itu hanya malah mengaburkan nasab tadi itu. Kalau segera dinikahi oleh orang yang bukan menghamilinya, orang akan menyangka bahwa itu adalah anak dari yang menikahi. Nah, itu malah rancau nanti. Padahal di dalam Islam itu kejelasan nasab itu sangat penting. Itu ya. Sementara
sebagai bentuk tanggung jawab orang yang menghamilinya ya harus menikahi memang. Tapi mengikuti pendapat tadi, dia tidak boleh disentuh sampai melahirkan sebagai bentuk hukuman. Jadi itu. Jadi nanti kalau sudah apalagi anak yang lahir di luar pernikahan itu adalah perempuan, maka bapaknya itu tidak berhak untuk bapak biologis ya, itu tidak berhak, tidak mempunyai nasab apapun ya, terhadap orang tuanya. Jadi hadisnya itu anak yang di luar nikah, kecuali kalau zaman sekarang itu ini ya, mengikuti undang-undang pernikahan itu anak di luar nikah yang tidak diakui pun mempunyai hubungan nasab ya dengan bapak ibunya ya, karena memang itu. Jadi itu yang harus diperhatikan supaya hati-hati betul di dalam terutama anak-anak muda sekarang yang tidak tahu konsekuensi hukum. Mereka hanya bicara tentang nikmatnya dunia, tidak tahu konsekuensi hukum karena selama ini memang jauh dari pembicaraan itu. Yang dibicarakan ya hanya hal-hal yang sifatnya ini ya. Saya rasa itu karena kalau di dalam hukum Islam memang detail banget ya, detail banget. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang ayat ini. Yang kemarin sudah saya jawab dan sekarang kita kembali ke ayat ini. Silakan. Izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara orang yang berumah tangga, asal usulnya itu awalnya itu harta itu pendapatan dari harta usaha berdua sehingga punya anak. Nah, di situ lantas sang istri tadi itu meninggal. Nah, terus apakah nanti itu hak waris kan punya anak itu kan merupakan. Nah, apakah yang istri tadi itu dapat hak waris atau tidak, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum waris itu panjang dan lebar serta luas ya. Jadi saya rasa kalau pertanyaannya apakah mendapat, ya dapat ya. Tapi ada persyaratan-persyaratan untuk dapat. Panjang itu. Satu diantaranya ya persyaratan itu kalau dia misalnya belum cerai, kalau dia dan sebagainya. Harta gonogini dalam Islam itu tidak begitu dikenal ya. Mereka akan mengatakan bahwa siapapun yang meninggal maka bagian istri sekian, karena dianggap bahwa kalau dalam rumah tangga itu adalah semuanya merupakan harta yang milik bersama, kecuali kalau memang hak-hak masing-masing ya, ada yang uangnya siapa itu. Sehingga ngaturnya dalam Islam itu begitu seseorang meninggal, misalnya meninggal suami, maka istri dapat sekian. Jika ada anak, jika tidak ada anak, itu masih ada jika banyak itu, jadi nggak bisa dipotong hanya dapat, ya memang dapat ya. Demikian pula kalau sang istri meninggal, maka suami dapat sekian. Jika punya anak, maka dapat sekian, itu panjang. Jadi pertanyaannya dijawab, ya dapat. Sementara itu, karena nanti kita kalau sudah sampai di bab waris, insya Allah akan lebih luas. Lagi? Izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa ini, Mas? Tentang tadi Gus, yang Gus jawab pertanyaan saya kemarin itu, karena ya, yang saya dapat,
kesederhanaan itu kan yang menekankan kesederhanaan dalam beragama, dalam hidup selama ini ya SPMA kan gitu. Cuma mungkin untuk menjadi sebuah contoh Gus, karena pernikahan itu sebenarnya kan untuk mengakad nikahkan itu sebenarnya kan tidak perlu biaya besar. Cuma yang terjadi di masyarakat sekarang itu kan kadang-kadang lebih menekankan gengsi biaya. Oh nanti dulu belum ada biaya, nanti dulu belum ada, padahal itu kan bisa misalkan anak sudah suka pada suka, tidak perlu ditunda, langsung dinikahkan. Soal nanti kalau mau resepsi mau apa kan bisa entah tahun depan atau bulan depan atau bagaimana kan itu. Ini mungkin sebuah penekanan dari Gusnya aja, penjelasan biar lebih jelas Gus. Karena yang terjadi di masyarakat itu tidak mengutamakan akad nikahnya, tapi menunggu punya uangnya untuk mengadakan resepsi sekalian akad nikah itu, sehingga banyak timbul terjadi, mohon maaf, perzinahan, padahal anak-anak ya seperti itulah pemahaman agamanya, bahkan yang ngerti agama pun kadang-kadang kejebak itu Gus. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi resepsi itu disebut juga walimatul ursh, ya, walimatul ursh, atau sebenarnya walimatul ursh itu arti pertamanya itu acara makan-makan gitu aja. Acara apa? Makan-makan. Nah, apakah orang menikah wajib mengadakan walimatul ursh? Ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan wajib. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi menyatakan begini. Nanti disebut hadis Tirmidzi nomor 1094 dan An-Nasa'i nomor 3372. Itu ingin sampaikan gini. Rasulullah SAW melihat pada pakaian Abdurrahman bin Auf ada bekas minyak wangi pada saat itu. Kemudian Nabi bertanya, ada apa ini Abdurrahman? Kalau Abdurrahman menjawab, saya baru menikahi seorang wanita dengan mahar berupa emas seberat biji kurma. Sekitar biji kurma satu itu seberapa gram ya kira-kira. Segitulah. Lalu Nabi SAW bersabda, Barakallahu laka. Semoga Allah memberkahimu. Kalau begitu, adakan walimah, walaupun dengan seekor kambing. Gitu. Jadi adakan barakallahu laka awalim walau bisyatin, itu sangat terkenal. Walau bisyatin itu artinya meski dengan seekor kambing. Nah, yang perlu diingat ini tentang kesederhanaan. Di Arab itu tiap hari, hampir setiap hari itu makanannya ya itu, lauknya itu ya kambing itu gitu. Lauknya itu tiap hari itu rata-rata ya domba atau kambing itu. Ya kayak kita gitu makan lauk asin itulah, lauk paling banter ya lauk apa ini? Ayam itulah. Jadi kalau di masa itu walau bisyatin itu maksudnya ya walaupun dengan seekor kambing, kalau kita itu adakan walimahan meskipun hanya seekor ayam gitu. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya adakan walimahan itu menurut pendapat Az-Zahiriyah ya, salah satu dari murid-murid Imam Malik ya, dan satu di antara pendapat. Ada yang pendapat kedua adalah tentang memerintahkan hadis itu dengan 2 mud gandum, artinya mustahab aja. Salah satu pendapat itu berdasarkan riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda mengadakan walimahan pada pernikahan dengan sebagian istrinya dengan 2 mud gandum. Nah, jadi salah satu istrinya, ini yang menjadi dasar saya kemarin itu, ada ceramah yang mengatakan kamu harus kaya biar bisa menikahi wanita. Rasulullah itu menikahi dengan 500 ekor unta, pernikahannya begini. Wah, itu salah besar. Kenapa? Karena
itu sebelum Rasulullah jadi Rasul. Kalau yang perlu dicontoh dalam tabiat baik Rasulullah adalah setelah Rasulullah umur 40, di mana Rasulullah dilantik jadi Rasul. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana beliau maharnya, bagaimana walimahannya, ya setelah Khadijah wafat. Siapa? Ya ketika menikahi Aisyah, Hindun, Zainab, Ruqayyah, Khafsah, dan seterusnya. Nah, dalam riwayat Bukhari ini disebutkan nomor hadis 5172 bahwa Nabi SAW mengadakan walimahan pada pernikahan dengan sebagian istrinya dengan hanya 2 mud gandum. Nah, 2 mud gandum. Artinya ya sangat sederhana sekali. Jadi sangat sederhana. Kalau tadi ya kalau misalnya dirupiahkan gitu ya, 1 mud gandum itu ya sekitar 6 on lah, nah, disebut 6 on. Jadi nggak sampai 1, ya sekitar 1/3 atau 3/4 kilogram 1 mud itu. Kalau 2 mud berarti hampir 2 kilogram beras kalau kita. Gandum kan karena makanan utamanya. Nah ini menunjukkan betapa sangat sangat sederhananya, sehingga kalau menikah itu sunnah yang sangat dianjurkan. Jangan sampai menunggu hal-hal yang sebenarnya di luar hal yang utama. Adakan saja supaya para jomblo-jombloan, jomblowati itu tidak terlalu berat, supaya mereka juga tidak terjerumus kepada zina. Orang-orang tua juga tidak terlalu, janganlah memberatkan diri dengan nanti gimana ngundang ini, ngundang itu. Ya kalau mampu silakan. Kalau tidak mampu ya sudah, undang tetangga kanan kiri. Ya kalau mampu sebanyak mungkin. Kalau tidak mampu ya 20-40 orang di sekitar tetangga itu cukup. Nah itu kan sudah cukup. Kalau seekor kambing aja cukup itu kalau sesuai hadis. Kalau tidak mampu beli seekor kambing ya beli ayam berapa, 10 berapa, dan disembelih, dimakan bersama, diumumkan bahwa ini anakku menikah dengan ini sudah cukup. Sudah. Tidak ada itu sampean harus membuat sampai siapa lagi nyewa Aston Villa, Manchester United, Old Trafford. Nggak ada. Tapi kan ini ya, jangan sampai karena gengsi loh ya. Karena itu jatuhnya riya, malah nggak berkah itu. Apalagi kalau jatuhnya mau mamerin kepada si A, si B. Biar dianggap kaya, biar dianggap hebat, biar dianggap wow. Sehingga nanti setelah pernikahan dulu lihat, wow, pernikahannya wow. Ya berarti yang ditujukan bukan berkah tuh. Yang ditujukan berarti sampean ingin dianggap wow. Nah, kalau sudah dimulai dari itu beda ya. Jadi kalau mampu monggo disesuaikanlah ya. Nah, biasanya kami pernikahan di pondok kami itu karena kami kan menikahkan orang biasanya 12 gitu kan. Jadi itu kayak misalnya 1 orang 1 pernikahan 1 kambing, 1 pasangan 2 kali walimah biasanya itu. Berarti kan 2 kambing. Nah, kalau 12 kan berarti 24 kambing tuh. Ya gitu aja, biasanya kita kumpulkan jadi 1. Itu. Jadi kalau sampean lihat misalnya di pusat itu banyak gitu ya, karena mengumpulkan sekian banyak. Kalau cuma 1-2 pernikahan ya enggak tahu nanti saya mau gimana nanti. Saya juga belum pernah mantu sendiri yang pribadi sih ya. Kalau saya mantu-mantu orang banyak itu kayaknya. Saya sendiri menikah sekian kali ya enggak pernah ada walimah besar-besar yang enggak ada. Enggak pernah. Saya nikah, kemudian diumumkan, kemudian 1 pondok, 1 masjid makan bersama, kemudian mengundang tetangga kanan kiri, lesehan, makan bareng, kita umumkan, inilah istri saya, udah, ya, nggak ada undangan-undangan.
Ya kita memberitahu teman kerabat untuk datang, nanti kemudian kita yang silaturahmi ke mereka-mereka. Ya, saya rasa itu enak, simple. Memang Islam mengajarkan hidup ini kalau sesuai aturan Allah enak, nggak terbebani oleh status-status sosial. Semoga makin hari kita makin diarahkan kepada jalan hidup yang benar dan diberi kemampuan oleh Allah untuk menjalaninya dengan ikhlas, tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa kecuali, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat tunduk ila akhirih hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahmad. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawalla wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innal ladzul man la yazmun anta tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa la astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma daf'ana al-bala wal waba wa al-hastin min al-jinn wa syaitan jinn kufar rabbana natina wa lana muslimin wa zalimin rabbana wa la taj'alna fi al-qawmi dhalimin Allahumma rafa' darajatana Rabbana minna faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbika fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina Rabbana ij'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lana sabra wa sabira wa hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, saya tegaskan ya, jadi saya tidak mengharamkan atau kemudian melarang ya orang nikahan besar-besaran dan sebagainya, karena tidak ada hukum yang melarang memang ya. Tapi kalau melihat hadis-hadis tadi, betapa simple, betapa sederhananya pernikahan yang dilakukan Rasulullah, dan itu akan sangat meringankan beban satu, orang tua yang akan menikahkan, dua, juga memperlancar seseorang melaksanakan sunnah, yakni anak-anak muda yang memang sudah waktunya dan sudah ingin nikah, supaya tidak terhalang karena biaya dan sebagainya, sehingga secara sosial kita akan mendukung, mempermudah orang untuk melaksanakan sunnah. Begitu ya, dengan mempersimpel pernikahan itu, tetap adakan walimahan, tapi yang simpel dan sederhana. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.